Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirat. Udah ketemu belum? Halaman ketiga baris ke berapa tuh? Halaman kelima. Halaman ketiga baris ke 5. Wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwa al-ma'ul musta'malu wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahirati. Wa tahirun ghairu mutahhirin, dan jenis air yang ketiga. Ini air yang ketiga. Yang pertama air mutlak, yang kedua air musyammas, air yang terjemur matahari. Yang ketiga nih tahirun, suci airnya, ghairu mutahhirin, tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci, artinya kalau airnya suci boleh diminum, nyuci muka bisa, nyuci tangan boleh, nyuci kaki juga boleh. Tapi ghairu mutahhirin, dia tidak bisa mensucikan, artinya tidak bisa dipakai buat toharoh. Wudu kagak bisa, mandi kagak sah. Itu namanya tahirun ghairu mutahhirin. Suci airnya tapi tidak mensucikan. Ya, yang airnya suci tapi tidak mensucikan, ini namanya ada dua jenis nih. Wa huwal ma'ul musta'malu, dan dia adalah air musta'mal. Namanya air musta'mal. Jadi jenis air yang ketiga, suci airnya tapi tidak bisa mensucikan. Ini jenis air begini nih ada dua. Yang pertama ada yang namanya air musta'mal, yang kedua wal mutaghayyiru, dan air yang berubah. Mutaghayyir itu berubah. Bima khalatahu, karena sesuatu. Bima itu karena sesuatu. Bima karena sesuatu, khalatahu yang mencampuri air, minat tahirati, dari benda-benda suci. Jadi termasuk suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah, warnanya berubah, aromanya berubah, atau rasanya berubah. Berubahnya itu gara-gara bercampur benda suci. Kita jelasin dulu nih yang jenis pertama, yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dia adalah air bekas dipakai bertoharoh yang wajib dan jumlahnya kurang dari 2 pula. Itu namanya air mustakmal. Air bekas, bukan sisa tapi bekas. Kalau sisa mah kagak kepake.
bekas tuh udah dipakai. Air bekas dipakai toharoh yang wajib. Toharoh yang wajib dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Saya kasih contoh. Itu di keran air wudhu kan banyak tuh. Itu tiap keran bawahnya taruh ember. Orang wudhu pakai air keran yang bocor kan bekas mukanya jatuh ke ember tuh. Nah, tangan bekas tangannya jatuh ke ember. Beres wudhu yang ada di ember itu namanya air mustamal. Bekas dipakai toharoh wudhu. Toharoh tuh wudhu mandi. Tapi toharohnya yang wajib. Yang wajib tuh yang pertama kali. Toharoh yang wajib dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Yang seember itu kan kurang dari 2 kula. Itu namanya air mustamal. Airnya suci apa enggak Ustaz? Suci. Pakai buat nyuci boleh. Buat mandi juga boleh asal bukan mandi janabah. Pokoknya airnya suci, tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa tidak bisa mensucikan? Karena udah dipakai toharoh, gitu. Sudah dipakai toharoh. Dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Kalau jumlahnya lebih dari 2 kula, maka bukan mustamal itu. Jadinya airnya jadi air mutlak. 2 kula itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 kula itu kira-kiranya 190 liter. 190 liter. Kalau kita punya wadah kotak untuk dikatakan air itu 2 kula, wadahnya itu mesti 58 cm panjang, 58 cm lebar, 58 cm tinggi. Jadi 58 kali 58 kali 58. Kita punya bak nih, bak kita gede ini. Ukurannya yang 5 kali 58 sampai sini. Ini yang lebar 58 sampai sini, tingginya 58. Tandain pakai spidol, pakai pilok, pakai cat. Artinya kalau air udah ngelewatin batas ini berarti bak kita airnya lebih dari 2 kula. Nah, air mustamal itu air bekas toharoh yang wajib dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Kalau tadi ember di keran ada berapa keran? Ada 12. Tiap keran ada air mustamalnya, ada air embernya. Lalu embernya ini tiap ember nih kita kumpulin dalam satu wadah. Akhirnya airnya tuh jadi lebih dari 2 kula. Maka kagak jadi mustamal. Jadi air mutlak lagi. Boleh dipakai buat wudhu selama airnya kagak berubah. Kan ya? Kecuali kalau air berubah. Misalnya ada orang yang mukanya rada belok misalnya gitu. Pas dia wudhu kan belok tuh airnya sisanya jatuhnya kan juga jadi rada apa namanya? Rada keruh kan ya begitu. Jadi kalau air mustamal kita kumpulin, taruh di satu wadah jumlahnya lebih dari 2 kula enggak jadi mustamal. Atau kita gabungin sama bak air yang lebih banyak gitu, supaya air kepake digabungin. Itu namanya apa namanya? Air mustamalnya berubah jadi air mutlak begitu. Dan yang disebut air mustamal itu bekas dipakai toharoh yang wajib. Jadi kalau dipakai toharoh yang sunnah tetap boleh dipakai. Misalnya nih, contoh toharoh yang sunnah apa? Mandi Jumat itu toharoh sunnah. Mandi sholat Idul Fitri, Idul Adha itu toharoh yang sunnah. Kemudian yang ke ini kagak ada yang warnanya. Yang warna mana? Oh, kita mau nyontohin ntar ada tulisannya soalnya. Kemudian toharoh yang wajib tuh mandi apa namanya? Mandi mau ihram itu toharoh sunnah. Termasuk wudhu yang kedua itu sunnah. Jadi wudhu kan ada wudhu yang wajib. Yang wajib tuh memang wudhu yang mengangkat baru beres kencing, baru beres tidur, baru beres buang air, datang waktu sholat. Nah, itu wudhunya wajib. Tapi kalau ada orang kagak kentut, kagak buang air, gak tidur, wudhunya kan kagak batal tuh.
cuman dia pengen wudhu lagi. Nah, itu namanya wudhunya sunnah. Bekas dipakai dari wudhu yang sunnah tuh kagak mustamal. Yang mustamal itu bekas dipakai toharoh yang wajib, wudhu yang wajib. Kalau wudhu sunnah enggak. Jadi wudhu sunnah tuh wudhu pembaharuan. Kalau bahasa kitabnya tajdid. Orang datang sholat maghrib, beres sholat maghrib dia wirid, dia zikir, sampai datang waktu isya. Azan isya datang, kan dia kagak batal wudhunya. Dia nggak tidur, dia nggak kentut, cuman pengen wudhu aja. Nah, itu wudhu yang kedua tuh hukumnya sunnah. Nggak ngangkat hadas karena hadasnya memang tidak ada, kan kagak batal wudhu. Jadi wudhunya tuh pembaharuan. Dapat pahala apa nggak dapat pahala? Tapi ada juga wudhu yang hukumnya makruh. Wudhu makruh. Jadi yang wajib ada tuh tadi. Wajib tuh mengangkat hadas. Yang sunnah wudhu yang dilakukan tanpa ada hadas, pembaharuan wudhu. Ada wudhu yang hukumnya makruh. Wudhu makruh tuh wudhu yang kedua. Sedangkan wudhu yang pertama belum dipakai ibadah tuh wudhunya makruh. Dari rumah udah wudhu nih, kan ke masjid belum dipakai sholat, dia wudhu lagi. Gitu. Itu wudhu yang di masjid tuh wudhunya makruh. Iya, makruh soalnya cuma ngabis-ngabisin air doang. Malah naruh kotak amal juga jarang lagi kan. Kan iya. Soalnya wudhu yang pertama belum kepake. Pakai dulu wudhu yang pertama nih. Apa namanya? Tibang tahiyatul masjid aja misalnya. Beres tahiyatul masjid, nah wudhu yang kedua tuh sunnah. Kalau belum dipakai buat ibadah, wudhu yang kedua hukumnya makruh. Ada wudhu yang haram. Wudhu yang haram apa? Wudhu yang haram itu wudhu pakai air hasil nyolong. Iya, kalau kata orang kampung dulu airnya air ngombe, tahu ngombe? Pada kenal apa kagak di bahasa ngombe itu? Itu namanya air apa namanya mustamal. Nah ini ntar kita contoh. Air mustamal suci airnya, artinya nih ember yang bekas air wudhu nih kita pakai buat sekedar nyuci muka doang atau sekedar cuci tangan atau ngasih minum apa burung misalnya, airnya suci, nggak ada masalah. Tapi tidak mensucikan, kagak bisa dipakai buat wudhu. Jadi air yang bekas wudhu tuh nggak boleh dipakai buat wudhu lagi, gitu. Harus dikumpulin sama air yang banyak jumlahnya supaya jumlahnya lebih dari 2 kula. Jadi ingat tuh air mustamal tuh air yang bekas dipakai untuk toharoh yang wajib begitu dan jumlahnya kurang dari 2 kula. Kalau lebih dari 2 kula nggak jadi mustamal, gitu ya. Jadi 2 kula tuh kira-kira nih 2 kula ini konversi. Karena dulu zaman Nabi kula tuh ada gantangnya, tahu gantang? Ada gantangnya 2 kula itu. Sekarang 2 kula kagak ada gantangnya. Jadi dikira-kira aja ulama, ada yang konversi jadi 190 liter. Itu yang saya pakai tuh. Ini juga yang disebut oleh Dr. Mustafa Al-Bugho, orang Suriah. Ada yang bilang 270 liter. Ada yang bilang 227 liter gitu. Konversi macam-macam. Namanya juga konversi, kadang-kadang emang beda. Tapi saya lebih milih 190 liter. Itu lebih sedikit itu. Maksudnya di antara konversi yang banyak itu, yang paling sedikit itu 190 liter. Kita ambil yang paling sedikit supaya orang jadi gampang. Jadi gampang. Sebab kalau kita ngambil konversi yang tinggi 270 liter, orang jadi was-was akhirnya. Jangan-jangan kagak 2 kula, jangan-jangan 2 kula kan gitu. Dan ini cocok sama kubus yang disebutkan oleh ulama, yang kubus itu kalau ada air di dalam itu 2 kula, yaitu 58 cm.
Rumusnya itu kan 1 liter tuh ada di dalam ruang 1000 cm. Ya, 1000 cm per 100 cm. Pokoknya 58, 58, 58 kali 58 kali 58 itu akhirnya kan jadi 1950 sekian. Nah itu sudah lebih dari 190 liter gitu. Itu matematikanya kan ada tuh. Gitu. 1 liter itu kalau dalam satu ruang itu mesti berapa sentimeter luasnya gitu. Nah, itu kalau kita pakai 190 liter ketemu gitu. Tapi kalau kita pakai 270 liter itu ruang yang 58 cm kali 58 cm kali 58 cm itu kurang, nggak ketemu. Sedangkan 58 cm itu disebutkan hampir di seluruh kitab-kitab ulama Syafi'i. Termasuk Syekh Nawawi Banten begitu nyebutnya. Kalau Syekh Nawawi Banten nyebutnya nggak pakai 58, tapi nyebutnya ziraun wa rub'un. Ziraun wa rub'un. 1 hasta 1/4. 1 hasta, karena 1 hasta kan kira-kira 45. 45 tambah 1/4 dari 45 sama dengan 58 cm. Begini. 58 cm. Jadi kalau kita punya bak di rumah kotak, tandain aja pakai cat, pakai spidol, pakai pilok. Nih 2 kulah nih di sini nih gitu. Artinya kalau kita punya bak airnya udah lebih dari tanda kita, ya udah berarti 2 kulah. Gitu. Itu jenis yang pertama, suci tapi tidak mensucikan. Jenis yang pertama namanya air mustamal. Tapi air mustamal ini para jemaah yang dirahmati Allah, ini pandangan mazhab Syafi'i. Ada Imam Malik namanya, Imam Malik tuh kagak pakai mustamal. Jadi biar itu air udah dipakai sama orang 2 kali, 3 kali, artinya 3 orang pakai buat wudu, kita pakai lagi buat wudu, sah wudunya. Itu kata Imam Malik begitu. Kata Imam Malik seperti itu. Tapi kalau mazhab Imam Asy-Syafi'i itu nggak boleh. Sebab ada larangan dari Nabi Muhammad SAW untuk orang itu mandi. Jadi kan Nabi Muhammad jangan mandi di air yang kagak jalan gitu. Jangan mandi di air yang kagak jalan. Airnya diem aja di situ. Maka kata ulama Syafi'i berarti kalau kagak jalan itu air diem, artinya tidak ada sirkulasi jalur air. Air di situ-situ aja. Akhirnya yang dipakai sama dia mandi jatuh lagi ke tempat situ. Itu kenapa Nabi Muhammad melarang nih. Oh berarti air yang bekas dipakai itu jatuh lagi. Itu yang dilarang sama Nabi Muhammad. Gitu. Karena kenapa nggak boleh dipakai lagi? Udah dipakai. Gitu. Jadi Nabi Muhammad ngelarang orang mandi di air yang diem. Airnya kagak ngalir. Airnya diem yang sedikit begitu. Kalau airnya diem kenapa ya? Kira-kira oh kalau airnya diem itu kan yang bekas mandi jatuh lagi ke tempat itu. Yang bekas mandi jatuh lagi ke tempat itu. Oh berarti larangannya tuh karena airnya udah kepake gitu. Makanya muncul dah ada istilah air mustamal. Tapi kalau di mazhab lain kan nggak ada, sebab pengambilan kesimpulan hadisnya itu tidak letterlek dari teks hadisnya, tapi ngambilnya dari kalau bahasa usul fikih namanya dalalatul ima, gitu. Ribet tuh bahasanya tuh. Jadi ada satu teks begitu, yang kesimpulan hukumnya tuh ada di balik teksnya, kudu diurai begitu, kudu diurai panjang. Kayak ulama semua kita tahu bahwa minimal masa hamil itu 6 bulan. Kata ulama gitu. Kalau kita nyari teksnya kagak ketemu. Mana ada Nabi Muhammad nyebut paling minimal masa hamil 6 bulan enggak. Cuman ulama nyari kesimpulannya dari ayat Allah yang kata Allah gimana? Wa hamluhu wa fisaluhu fi amaini, kan begitu. Dan salasuna syahro, hamilnya perempuan dan nyusuinnya perempuan itu 30 bulan begitu. Di ayat yang lain Allah mengatakan yang namanya nyusuin itu yaitu 2 tahun. 2 tahun kan 24 bulan. Kata Allah nih di ayat ini nih hamilnya nyusuinnya 30 bulan.
Kalau nyusuin 24 bulan, 2 tahun, berarti 30 bulan dipotong 24. Jadi berapa? 6. Berarti hamilnya 6 bulan. Artinya kalau ada orang kawin bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ujung akhir Juni atau awal Juli, bunting lahir udah. Oh berarti emang benar anaknya. Sebab masa minimal hamil itu 6 bulan begitu. Yang jadi masalah tuh kalau kawinnya bulan Januari, Maret udah bunting. Januari, Februari, Maret tuh anaknya siapa? Kan ya. Jadi kalau 6 bulan tuh minimal. Nah, penyebutan syariat 6 bulan kagak ada. Ulama nyari kesimpulan begitu. Dari teks yang ada dicari kesimpulan. Mustamal juga begitu. Dari teks yang ada dicari kesimpulannya. Oh, emang kenapa sih orang mandi di air yang diem kagak boleh? Gitu. Kalau airnya diem, itu yang bekas dia mandi jatuh lagi ke situ. Oh berarti kagak bolehnya gara-gara air itu udah kepake, udah nempel sama badannya begitu. Itu apa namanya dalalatul intibah kalau bahasa usul fikihnya begitu. Itu yang namanya mustamal. Nah, jenis yang kedua dari air suci tapi tidak mensucikan wal mutaghayyiru, air yang berubah tuh sifat airnya. Sifat air tuh warna, aroma, rasa. Ini tiga ini salah satunya berubah aja. Warnanya berubah atau aromanya berubah. Bima khalatahu, dengan sesuatu khalatahu yang nyampur kepada air minat tahirati, dari benda suci. Jadi air itu berubah karena bercampur sama benda suci. Itu namanya airnya suci tapi tidak mensucikan. Contoh, kalau kita ziarah, air yang dijual itu namanya air mawar. Warnanya berubah apa enggak? Kagak, warnanya bening warna. Tapi aromanya berubah enggak? Berubah. Kenapa dia berubah? Kecampur sama mawar. Karena kecampurnya benda suci berarti air ini suci, tapi tidak mensucikan. Gitu. Kalau air ini suci, boleh gak diminum? Kalau suci boleh gak diminum? Boleh begitu. Orang lagi kepanasan dia cuci muka pakai air mawar, boleh ya Pak? Itu bukan cuma adem, jadi wangi mukanya itu kan ya, wangi apa mawar gitu. Ini juga contohnya nih. Ini air kopi asli warnanya begini apa enggak? Enggak, aslinya bening. Ini kenapa berubah jadi hitam begini? Campur kopi. Kopi suci apa najis? Suci. Berarti air ini suci apa enggak? Tapi bisa gak mensucikan? Nggak bisa. Kalau dia suci boleh gak diminum? Boleh diminum. Bismillah. Iya, benar kan ya? Boleh diminum. Nah, alhamdulillah. Itu namanya suci tapi tidak mensucikan. Artinya air yang sudah berubah itu, berubahnya karena bercampur benda najis, airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Nggak bisa dipakai buat wudu, nggak bisa dipakai buat mandi, ya. Walaupun ada lagunya mandi air susu begitu, nah itu mandi doang gitu. Tapi nggak bisa buat mandi junub, nggak bisa buat mandi janabah. Jadi itu suci tapi tidak mensucikan. Contohnya kan banyak, ada air apa namanya air teh begitu, ada apa namanya. Tapi yang dimaksud bercampur ini dengan benda yang memang layaknya tidak nyampur. Maksudnya begini, ada benda-benda yang memang kagak bisa dipisahin sama air, yang akhirnya gara-gara nyampur sama benda itu, air tuh kadang-kadang berubah. Contohnya lumut. Nah, gitu. Air kan ada, kalau kita lihat di beberapa rawa tuh airnya rada hijau, campur sama lumut. Kalau dia bercampur sama lumut itu tetap air mutlak. Sebab lumut itu memang bagian dari air.
Bahkan lumut tuh tidak mungkin tumbuh kecuali kalau ada air. Jadi yang maksudnya mencampuri air sehingga air ini tidak bisa dipakai bersuci adalah benda-benda yang memang selayaknya kagak nyampur sama air. Maka kalau benda itu layak nyampur sama air kayak garam, gitu kata ulama, kalau orang punya garam, garamnya dari laut, gitu. Kan garam sama air emang layak nyampur, emang dia berdua kan dalam laut. Misalnya nih, ada orang Madura di pinggir pantai dia ngeringin garam, gitu. Beres dia ngeringin garam, dia pulang ke rumah. Dia pulang ke rumah, lagi mau beres mandi-mandi, apalagi mau bersih sekalian wudhu, itu air kejatuhan garam yang nempel di badannya. Dia lagi bersih-bersih begitu, garamnya pada jatuh-jatuhan tuh ke air tuh. Itu air jadi rada asin. Kira-kira airnya tetap apa airnya tuh suci mensucikan apa suci tapi tidak mensucikan? Suci mensucikan. Sebab garam laut emang tidak bisa artinya dia sesuatu yang layak boleh nyampur gitu. Tapi kalau garamnya garam gunung, kan ada garam gunung tuh. Namanya al-milhul jabali kalau dalam bahasa kita gitu. Kalau garam gunung emang nggak layak dia bercampur. Maka kalau dia nyampur tuh merubah sifat airnya gitu. Air mutlaknya jadi hilang. Contoh lagi misalnya air sungai yang kelihatan rada coklat karena nyampur sama tanah yang ada di sungai. Itu kagak merubah status mutlak air, airnya tetap mutlak. Sebab tanah yang kecampur itu emang sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Emang dia temannya begitu. Ini emang tidak bisa dipisahkan. Artinya sesuatu yang mencampuri air ini sesuatu yang memang mestinya terpisah. Tapi kemudian bercampur. Akhirnya gara-gara bercampur air berubah. Ini kopi sama teh kan emang kopi kan kagak nyampur, teh kagak nyampur. Tapi gara-gara dicampurin airnya berubah gitu. Tapi kayak tanah yang ada di balik di bawah apa namanya sungai, kemudian lumut yang ada di pinggir-pinggir. Bahkan lumut tuh kalau di bak-bak kita, bak yang semen kan juga ada. Kadang-kadang banyak juga begitu. Termasuk kata ulama rontokan semen. Semen yang rontok dari bak mandi kita atau wadah air kita yang terbuat dari semen tuh semennya kadang-kadang rontok. Gara-gara semennya rontok, airnya tuh kadang-kadang aromanya jadi apa namanya? Apa sih kalau semen apa namanya kering tuh rontoknya gitu. Nah, itu nggak ada masalah sebab itu sesuatu yang memang tidak mungkin bisa dihindari gitu. Tidak mungkin bisa dihindari. Emang begitu bentuk apa namanya air kalau berada di wadah yang semen. Begitu. Wah, ini kalau air munajis nih pertemuan depan soalnya panjang bahasanya. Jadi kita bahas satu jenis air malam ini yaitu tahirun, suci airnya, wairu mutahirin tapi tidak mensucikan. Jenisnya dua tadi, air mustamal dan air yang berubah karena bercampur dengan benda suci. Kalau dia bercampur dengan benda najis, ya airnya jadi mutanajis, jadi najis. Dan itu pembahasan kita, bacaan kita di pekan yang akan datang atau pertemuan yang akan datang insya Allah. Sampai sini saya kira cukup. Kita buka tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya soal yang tadi kita bahas silahkan, atau yang lalu. Oh, yang lalu tuh ada pertanyaan belum dijawab, yaitu soal air kelapa. Air kelapa tuh bukan lagi air mutlak, sebab air itu sudah punya sifat yang nempel, nggak bisa dipisah. Namanya kelapa itu, sifatnya kelapa. Kan yang namanya air mutlak tuh al-ari anil quyudi wal idafatil lazimah, yaitu air yang terbebas dari segala sifat dan juga ikatan yang melazimkan, yang nempel terus-terusan. Maka kalau air kelapa punya sifat itu, sifatnya kelapa, dan itu kagak bisa dipisahin.
Sebab air kelapa biar ada di batok kelapa, biar ada di teko termos, tetap orang nyebutnya air kelapa. Dari termos dipindahin ke toples plastik, nyebutnya apa? Air kelapa juga. Berarti sifatnya itu terus-terusan nempel. Maka air kelapa itu bukan namanya air mutlak, begitu. Jadi nggak bisa dipakai buat wudhu. Gitu. Kalau kagak ada air Ustaz, yang ada cuma air kelapa, gitu. Orang kalau punya air kelapa berarti dekat laut, kagak usah nanya air, itu laut air mulu. Itu laut air mulu. Kalau emang beneran kagak ada air, ya jangan pakai air kelapa, maka dia bertayamum begitu. Oke? Silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau kita punya wadah yang kurang dari 2 bola biar kecil, tapi sumber airnya ekrannya itu terus jalan, ya. Pada saat kita mandi wajib, apa itu kan pasti ya. Cipratan tuh, apa itu artinya sama gitu? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kecipratan itu, cipratan mandi kebak itu, kalau memang itu tidak mungkin bisa dihindari, artinya WC-nya kecil misalnya, WC-nya cuma 1,5 kali 1,5 gitu. Ini sulit untuk tidak nyiprat begitu. Maka kalau cipratan itu tidak disengaja, itu dimaafkan. Tapi kalau nyipratinnya sengaja begitu, sengaja emang ditadahin makanya supaya ngirit begitu, ngirit gitu. Biar kagak banyak kepake. Nah jatuhnya mustamal itu. Tapi kalau tidak mungkin bisa dihindari begitu, tidak mungkin bisa dihindari sebab memang tempatnya kecil, WC-nya kecil. Nih kalau kita mandi di luar kelihatan orang kan malu jatuhnya kan. Iya, mandi di kamar mandi orang juga kagak enak, bukan punya kita kamar mandi. Punya kita memang segitu. Jadi kalau cipratannya tidak disengaja dan tidak bisa dihindari, tidak ada masalah. Jadi ada dalam ilmu fikih itu namanya asbabur rukhas. Sebab-sebab orang punya keringanan. Salah satu keringanan itu diberikan kepada kondisi di mana tidak mungkin bisa dihindari. Kondisi yang tidak mungkin bisa dihindari, seperti contohnya tadi cipratan air, kemudian juga cipratan kencing yang tidak terlihat atau tidak terjaga oleh mata, itu kan dimaafkan gitu. Jadi banyak sebab, jadi ada beberapa hal yang hukumnya tuh keluar dari hukum defaultnya sebab dia dapat keringanan. Salah satu keringanan tuh sulit untuk dihindari. Termasuk yang namanya keringanan itu namanya umumul balwa. Kejadiannya terus-terusan. Kejadian terus-terusan. Contoh, di tempat kita ini banyak cicak misalnya. Kiri kanan, pokoknya banyak cicak. Ini terus terjadi terus-terusan. Makanya kalau kita hukumin najis ini jadi susah. Sebab cicak ini datangnya nih nggak bisa dikontrol gitu. Maka itu namanya umumul balwa begitu. Termasuk yang ini ada usrul ihtiras, sulit untuk dihindari. Maka selama dia tidak menyengaja, mandinya udah hati-hati, udah pelan-pelan, kecipratan juga yang gak ada masalah begitu. Oke? Ada lagi? Mana lagi? Halo. Ya. Wudhu di kamar mandi. Ya. Jadi nanti ketemu kita nih pembahasan tentang syarat sah wudhu. Dalam pembahasan syarat sah wudhu itu tidak disebutkan wudhunya itu harus di A apa di B-nya. Syarat wudhu itu airnya mutlak, jumlahnya cukup,
seluruh bagian wajib wudhu kena air ngerata, hadasnya sudah berhenti, itu syarat sah wudhu. Artinya wudhu dimanapun, baik itu di kamar mandi yang ada klosetnya atau di tempat wudhu biasa, itu tidak ada masalah selama memang terjaga dari najis gitu. Ini kan wudhu kalau kemudian di di kamar mandi itu masih ada bekas kencingnya, masih ada mungkin bekas kotorannya kan, akhirnya ya wudhunya sisa, cuman badannya kena najis kan jadi percuma. Maka kalau memang wudhu di kamar mandi itu pastikan bagian tempat wudhu kita dan sekitarnya itu sudah tidak ada najisnya. Jadi wudhunya di bagian akhir, mandi beres semua, air ngalir lewat semua, baru wudhu itu. Jadi kalaupun wudhu di luar bukan di kamar mandi begitu, kalau airnya kurang atau maksudnya airnya itu najis kan juga nggak sah. Jadi tidak ada syarat tempat dalam syarat sah wudhu. Yang penting airnya mutlak, kemudian airnya cukup untuk seluruh anggota wajib wudhu, kemudian tidak ada bagian anggota wudhu yang terhalangi, nggak ada catnya, nggak ada lilin, nggak ada apa-apa, wudhunya sah, nggak ada masalah. Cuman memang kalau belajar pakai kitab Bidayatul Hidayah, ada nama kitab Imam Al-Ghazali itu Bidayatul Hidayah, kitab tasawuf. Jadi kitab tasawuf dasar memang wudhu itu sebaiknya jangan di kamar mandi. Masalahnya bukan sah kagak sah, masalahnya dalam adab beribadah aja. Wudhu ini kan ibadah. Kemudian di dalam wudhu itu kan ada doa yang dianjurkan, kan ya? Kalau dalam ilmu tasawuf itu tiap anggota wudhu ada doanya sendiri-sendiri. Nah itu kan tidak elok kalau dibacakan di dalam kamar mandi, kan ya? Sebagian ulama bilangnya zikir-zikir di kamar mandi itu makruh, tapi sebagian lagi bilangnya haram. Maka kalau kita wudhu di kamar mandi, banyak adab wudhu akhirnya tidak terlaksana, begitu. Artinya kalau urusan sah, cuman adabnya jadi kurang begitu, sunnahnya jadi banyak yang kelewat begitu. Oke? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tema ini wudhu, bagaimana kita mau berwudhu jika di situ airnya terbatas, air mustamal di kondisi tertentu, sementara itu tidak ada gayung, bagaimana caranya supaya air mustamal ini menjadi sah untuk wudhu dengan tidak mengurangi ya sifat tadi lah. Air mustamal karena muncul atau pakai gayung yang kita tahu seperti itu Pak. Ya. Kondisi tertentu kalau tidak ada gayung. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau boleh sedikit agak bergeser di soal ini, bacaan istighfar apakah bermakna untuk orang-orang pendosa? Artinya orang beristighfar terus tapi melakukan dosa terus. Ini posisi istighfarnya ini apa maknanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama nih sebenarnya ada dua. Jadi kalau ada air di bak nih, kita mau wudhu tapi kagak ada gayungnya, gitu kan ya. Kemudian kan kalau kita ciduk pakai air kan jadi mustamal tuh, kan ya. Atau yang kedua, di depan cuman ada air mustamal, kita pakai wudhu pakai kagak gitu. Ini model yang pertama, ada air di bak, katakanlah cukup untuk anggota tubuh kita. Anggota tubuh wajib wudhu kan cuma 4, muka, tangan, kepala, kaki. Tapi kagak ada gayungnya, terus pakai apa? Ya pakai tangan. Jadi ini tangan. Nanti kan kalau habis diciduk kemudian di muka, berarti kan yang di muka tuh udah kena tangan tuh sama.
Kalau nyiduknya niatnya untuk nyiduk, maka kagak jadi mustakmal. Tapi kalau niat nyiduknya sekalian nyuci tangan, basuh tangan, jadi mustakmal. Jadi nyiduknya tuh tergantung nih niat. Jadi kalau ketika nyiduk niatnya mau basuh ini mau basuh pergelangan, itu jadi mustakmal sebab ini tangan anggota wudhu gitu. Kalau dia niatin basuh berarti air ini udah mustakmal. Tapi kalau nyiduknya niatnya emang buat nyiduk, emang buat ngeruk air supaya biar nyampe ke muka, itu tidak mustakmal, gak ada masalah. Jadi kalau tidak ada gayung, pakai tangan gak ada masalah. Yang penting niatnya bukan buat basuh tangan, tapi niatnya itu buat nyiduk. Kemudian kedua, kalau di depan kita cuman ada air musang, kita berdua, teman kita udah wudhu, wudhunya sisa bekasnya itu ada di ember, nggak ada air lagi itu. Maka solusinya gimana? Solusinya pakai itu air mustakmal mengikuti pandangan Imam Malik. Karena bagaimanapun toharoh dengan air jauh lebih utama dibanding tayamum. Airnya mustakmal Ustaz. Iya mustakmal kan kata Imam Syafi'i. Untung ada Imam Malik yang bilang kagak ada istilah mustakmal. Pokoknya selama airnya bening pakai gitu. Emang kondisinya nih kagak ada air lagi, maka dipakai itu air mustakmal. Itu soal taharah yang tadi. Kalau soal istighfar, ini sebenarnya bukan ilmu fikih itu ilmu tasawuf. Tapi buat saya begini, ada hadis qudsi itu yang gimana bilangnya, gimana? Mintalah ampun kepada Allah. Artinya Allah tidak peduli seberapa besar dosamu. Minta ampun aja. Kalaupun setelah ampun dosa lagi, Allah kagak peduli. Yang penting minta ampun begitu. Jadi kalau saya melihatnya, sebab ini maksiat kan memang sesuatu yang bagi sebagian orang sulit untuk dihindari. Selama di hatinya masih ada Allah, masih punya keinginan untuk kembali, pasti Allah terima. Begitu. Jadi jangan mengecilkan harapan seorang muslim. Gitu. Ada orang istighfarnya rajin tiap hari, nggak berhenti gitu. Tapi kerjaannya nyawer dangdut rajin tiap malam minggu. Biarin itu, biarin. Allah memang punya cara untuk mengampuni dosa hambanya. Yang penting kita jangan putus harapan kepada Allah. Jadi jangan sampai lah buat tiap hari istighfar tapi dosa juga. Apa iya Allah ngampuni? Itu yang bahaya tuh. Buat istighfar tiap hari tapi buat tiap hari juga dosa. Apa iya Allah ngampuni? Itu yang bahaya tuh. Bukan Allah bakal mengampuni, itu bahaya. Itu setan itu. Maka yakin seyakin-yakinnya Allah ngampuni. Kan ya? Dalam hadis Nabi Muhammad bilang Allah membuka rahmat selebar-lebarnya di malam hari buat orang yang dosa siang hari minta taubat diampuni. Lalu nanti siang hari Allah buka rahmat selebar-lebarnya buat yang malam hari dosa. Jadi tidak pernah tertutup pintu taubat. Maka memang ada beberapa orang yang seperti itu, saya juga pernah mendengar gitu. Tapi kalau saya jadi dengarnya tuh jadi mutusin harapan gitu. Karena sebagian orang tuh mungkin sebagian orang tuh berbuat maksiat karena tidak punya pilihan. Yang dia punya bisa ngerjain itu doang, kerjaan lain dia kagak punya, keahliannya ada di sini begitu. Kan ya? Maka ya mudah-mudahan dengan hati yang selalu ingat kepada Allah, Allah bukakan jalan begitu. Allah bukakan jalan. Artinya kan ceritanya kan dulu ada pezina yang cuma nemu anjing kehausan jadi masuk surga kan begitu.
Kan ya. Jadi Allah Nabi Muhammad nyontohinnya yang paling ekstrim gitu. Jangan ente gitu. Jangankan ente. Ini pezina aja bisa masuk surga gitu. Jadi jangan putus harapan. Ya jangankan kita, Fir'aun aja masih diajak tobat tuh Fir'aun. Udah artinya Allah masih nyuruh Nabi Musa, Nabi Harun kan ya, untuk datang la'allahu yatazakka. Siapa tahu dia mensucikan dirinya gitu. Kita bukan Fir'aun gitu. Kita bukan Namrud, nyantai aja. Allah pasti ngampunin. Yang penting hati ini selalu terikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Ada lagi? Mana lagi? Assalamualaikum warahmatullahi. Ini dalam kondisi banjir Ya. Tapi kalau kita mau sholat kita wudhu dari air banjir itu walaupun hikmahnya itu kebanjiran apa Kagak boleh. Sebab air banjir itu sudah tidak lagi disebut air mutlak. Warnanya sudah berubah, dan berubahnya itu sebab bercampur dengan benda-benda yang sangat mungkin ada najisnya. Sebab di jalanan gitu ya, di jalanan tuh bukan cuma tai kucing, tai orang juga banyak. Jadi kalau banjir jangan, sebab airnya nyari celah untuk membolehkan wudhu air banjir itu susah. Kan kalau tadi air mustamal nih, boleh dipakai, nyari celahnya gampang. Imam Malik bilangnya boleh, begitu kan ya. Yang penting kagak berubah sifatnya. Tapi kalau air banjir ini nyari celahnya kemana bingung, kagak ada. Nggak ada yang bilang boleh begitu. Sebab airnya sudah tidak memenuhi sifat-sifat kemutlakan. Maka yang paling mungkin orang kalau banjir itu ya tayamum. Kalau emang nggak ada air benar-benar gitu ya. Tapi kalau ada air, misalnya air ini air minum nih, air aqua yang dijualnya dengan harga normal. Jadi kalau dalam kondisi tidak ada air atau airnya ada tapi najis semua, yang paling mungkin adalah air beli. Maka kata ulama kalau harganya harga pasar, harga wajar begitu, wajib kita beli wudhu pakai air itu. Tapi kalau dijual itu air dengan harga tidak normal, harganya tidak masuk akal, nggak wajib kita beli. Kita boleh bertayamum begitu. Tapi kalau kagak ada yang jual, emang air kagak ada, ya kita wajib tayamum. Gitu. Jadi kalau ada yang jual air dengan harga yang normal, wajib beli. Tapi kalau dijual dengan harga yang tidak normal, ini kan segini normalnya nih 2.000 3.000, dijual sama dia 20.000. Ini 20.000 nih, solari atau restoran yang mahal juga kita jual segitu tuh. Ini 20.000, maka nggak wajib kita beli. Gitu. Nggak wajib kita beli, kita boleh bertayamum. Gitu. Oke? Sudah ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan akan datang. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.